Dan di video kali ini kita akan mencoba untuk merangkum Squid Game Season 3 ya. Kita bagi menjadi beberapa video. Ini video yang pertama ya, di arts pertama, yaitu di permainan petak umpet ya, lanjutan dari Squid Game Season 2 itu. Oke, langsung aja kita ke alur ceritanya ya guys ya. Di awal cerita kita diperlihatkan pemain 145 yang memutuskan untuk menyerah supaya tidak dihabisi. Namun pasukan bertopeng tidak peduli karena ia telah melakukan pemberontakan. Akibatnya ia pun tetap dihabisi. Di saat yang sama, pemain 246 yang menyaksikan kejadian itu langsung ketakutan. Ia juga memohon untuk diampuni. Akan tetapi sama seperti sebelumnya, pemain 246 pun akhirnya ditembak juga. Namun kali ini beda, pasukan bertopeng tersebut justru mendekat lalu mengatakan kepada pemain 246 untuk menutup matanya dan berpura-pura mati, sehingga ia bisa diselamatkan olehnya. Ini ada sindikat ya. Ceritanya pun berlanjut, para pemain yang sudah tereliminasi dimasukkan ke dalam peti. Salah satu pasukan bertopeng memeriksa denyut leher di pemain 246 dan ia menyadari bahwa pemain tersebut masih hidup. Ia pun menandai peti itu dan memerintahkan anak buahnya untuk membawa peti tersebut pergi. Alih-alih marah, pasukan bertopeng lainnya itu justru merasa senang guys. Hal ini karena pasukan bertopeng yang menembak pemain 246 yaitu Noel tidak membunuhnya secara langsung. Dengan begitu, pria tersebut bisa diambil organnya. Sama seperti sebelumnya, organ dengan kualitas terbaik hanya bisa didapat dari orang yang belum benar-benar mati. Sebelumnya, Noel seringkali mengincar bagian kepala pemain agar mereka benar-benar mati dan tidak tersiksa. Inilah yang membuat pasukan bertopeng yang mengelola bisnis jual beli organ merasa terkejut sekaligus senang dengan Noel. Lalu Noel meminta untuk ikut ke ruang operasi demi melihat langsung prosesnya, yang sebenarnya di sini ada niat jahat ya si Noel ini. Adegan kemudian berlanjut ke asrama. Beberapa pasukan bertopeng membawa peti masuk ke dalam asrama dan lalu meninggalkannya begitu saja. Setelah itu semua pemain merasa penasaran dengan isi dari peti tersebut. Mereka pun mendekat untuk memastikan siapa yang ada di dalamnya. Yunju membuka petinya dan ternyata di dalam peti itu berisi pemain 456 yaitu MC kita Gi-hun. Setelah memeriksa kondisinya, Yunju mengatakan bahwa Gi-hun masih hidup. Ia pun meminta bantuan Yong-sik untuk memindahkan tubuh Gi-hun ke atas kasur. Adegan berpindah ke lautan di mana detektif Huang dan timnya masih mencari pulau tempat permainan itu diadakan. Ya jujur-jujur aja nih, polisi fungsinya apa ya gitu. Namun sayangnya mereka harus kehilangan pilot drone yang sejak malam tadi sudah tidak terlihat karena mereka sangat membutuhkan penglihatan dari atas untuk mencari lokasi pulau. Sementara pilot drone sudah tidak ada. Akhirnya mereka memutuskan untuk menepi ke pelabuhan terdekat terlebih dahulu demi mencari pilot drone yang baru. Kembali ke Gi-hun yang baru saja terbangun dari pingsannya. Kim-ja dan yang lainnya langsung bersyukur karena Gi-hun telah sadar. Dalam kondisi yang masih lemas, Gi-hun melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa jumlah pemain telah berkurang cukup banyak. Ia pun bertanya, di mana para pemain lainnya? Hinju menjawab bahwa mereka yang bertempur telah gugur. Hinju lalu bertanya tentang Jung-bae. Gi-hun hanya terdiam. Namun melihat itu, Hinju sudah tahu bahwa Jung-bae telah tiada. Terlihat pula Dae-ho yang masih sangat ketakutan. Beberapa saat kemudian, pasukan bertopeng masuk ke asrama. Mereka datang untuk memberitahu bahwa pemain yang tereliminasi tadi malam berjumlah 35 orang. Dengan demikian, jumlah pemain yang tersisa kini hanya 60 orang saja. Hadiahnya pun bertambah. Sekarang total uang yang terkumpul mencapai 39,6 miliar won. Setiap pemain bisa mendapatkan 660 juta won jika mayoritas memutuskan untuk berhenti. Pasukan bertopeng juga mengumumkan bahwa pemungutan suara akan segera dilaksanakan. Tiba-tiba Gi-hun menyela dan mempertanyakan kenapa mereka tidak membunuhnya serta mengapa hanya ia yang tidak dibunuh. Kali ini beban yang dipikul Gi-hun sangat berat karena ia harus kehilangan sahabat terbaiknya yaitu Jung-bae. Para pemain lain hanya bisa terdiam melihatnya. Di sisi lain, frontman telah kembali ke tempat duduknya. Kini ia mengawasi jalannya permainan dari balik layar karena sebelumnya ia sempat menyamar menjadi pemain. Telepon lalu berdering, ternyata itu adalah panggilan dari Kapten Park. Kapten Park diutus oleh frontman untuk mengawasi dan memastikan bahwa detektif Wang tidak menemukan lokasi pulau permainan tersebut. Frontman bahkan memerintahkan agar semua orang termasuk detektif Wang harus dibunuh jika situasinya memburuk. Kembali ke asrama, pasukan bertopeng mengadakan pemungutan suara untuk menentukan apakah permainan akan dilanjutkan atau tidak. Kali ini pemungutan suara dilakukan dalam urutan terbalik, yang berarti Gi-hun mendapat urutan pertama. Namun setelah pasukan bertopeng mempersilahkan Gi-hun untuk maju, ia yang masih di borgol
gol hanya terdiam. Karena itu pasukan bertopeng memutuskan bahwa suara Gi-hun dianggap absen atau golput. Selanjutnya pemain 448 maju untuk memberikan suaranya. Ia terlihat ragu-ragu lalu terdengar suara dari belakang yang terkesan mengintimidasinya. Hal ini membuat ia mengubah pilihannya dari sebelumnya memilih tim X menjadi tim O yang artinya setuju. Di saat yang bersamaan, frontman menemui pengawas bertopeng. Ia diberitahu bahwa banyak pasukan bertopeng telah gugur dalam pertarungan saat para pemain melakukan pemberontakan. Mendengar hal tersebut, frontman segera memerintahkan untuk merekrut pekerja baru dan memperbaiki fasilitasnya secepatnya, karena sebentar lagi tamu VIP akan segera tiba. Sementara itu, di area pembakaran, peti milik pemain 246 yang sebelumnya telah ditandai dijatuhkan melalui bagian bawah tungku api sehingga tidak ikut terbakar. Pada saat yang sama, pasukan bertopeng yang mengelola bisnis jual beli organ mulai memenuhi permintaan Noel yang ingin melihat langsung ruang operasi. Kembali ke asrama, pemungutan suara akhirnya selesai. Hasilnya tentu tidak mengejutkan, yaitu mayoritas pemain memutuskan untuk melanjutkan ke permainan keempat yang akan diadakan pada keesokan harinya. Setelah terlihat pemain nomor 100 yang bernama Jeng Dae mengkritik Gi-hun, ia menuduh Gi-hun sengaja membawa para pemain untuk melakukan pemberontakan agar mereka bisa dihabisi sekaligus. Mendengar hal tersebut, Gi-hun tidak memberikan reaksi apapun. Namun saat si dukun wanita mendekat dan mengatakan bahwa Gi-hun akan mendengar cerita temannya itu sampai ia mati, Gi-hun tiba-tiba mencekik leher wanita itu. Ini wanita memang sok tahu sih. Junhee dan pemain lainnya yang melihat reaksi Gi-hun merasa sangat kasihan padanya. Mereka tahu bahwa Gi-hun sedang sangat tertekan, merasa bersalah dan bahkan mungkin hanya ingin mati. Jadi ada yang nyalin Gi-hun, ada juga yang mendukung Gi-hun, guys. Adegan kemudian berpindah ke ruang operasi. Peti yang berisi pemain 246 dibuka. Para anggota komplotan itu terkejut karena Noel yang merupakan pasukan bertopeng lainnya itu ikut masuk ke dalam ruangan tersebut. Padahal ruangan itu adalah ruangan rahasia. Namun kemudian dijelaskan bahwa Noel telah menjadi anggota baru dari komplotan mereka. Setelah melepas topengnya, Noel langsung menghabisi semua orang di sana dan hanya menyisakan dokter bedah. Hal ini dilakukan karena Noel meminta sang dokter untuk menyelamatkan pemain 246. Di asrama, pembagian makanan berlangsung. Terlihat Namgyu masih mengonsumsi obat-obatan. Lalu Gimja yang merasa kasihan kepada Gi-hun memintanya untuk makan. Ia tahu bahwa Gi-hun sebenarnya hanya ingin menyelamatkan semua orang dari tempat mengerikan ini. Mendengar hal tersebut, membuat Hanju merasa bersalah karena ia gagal membawakan Gi-hun amunisi tambahan. Namun kemudian Gongsik menyela dan menyatakan bahwa itu bukan kesalahan mereka, melainkan kesalahan Daeho. Sebab Daeho lah yang sebenarnya ditugaskan untuk membawa amunisi. Namun sayangnya ia justru terdiam dan membatalkan niatnya untuk pergi. Mendengar penjelasan tersebut, Gi-hun langsung menatap tajam ke arah Daeho membuat suasananya menjadi tegang. Di sisi lain, Busuk mendatangi detektif Huang dan mengutarakan unek-uneknya tentang Kapten Park. Namun, detektif Huang yang telah mengenal Kapten Park selama 2 tahun terakhir menjawab bahwa Kapten Park selama ini selalu membantunya. Jadi ia yakin tidak mungkin Kapten Park melakukan hal semacam itu. Ia bahkan meminta Wo untuk beristirahat saja dan tidak memikirkan terlalu jauh. Kembali ke asrama, sepanjang malam, Gi-hun masih terus menatap tajam ke arah Daeho. Lalu saat Daeho terbangun, ia pun terkejut melihat tatapan mengerikan yang diarahkan padanya oleh Gi-hun. Di saat bersamaan, frontman menerima kabar bahwa para tamu VIP telah tiba. Ia pun menyerahkan sementara tugas pengawasan kepada pengawas bertopeng untuk menggantikannya. Kemudian para pemain mulai berjalan menuju area permainan keempat. Di sepanjang tangga mereka menyaksikan tubuh para pemain yang digantung sebagai hukuman karena telah melakukan pemberontakan. Dalam suasana tersebut, Gi-hun masih tetap menatap tajam ke arah Daeho memperlihatkan betapa balas dendamnya dia kepada Gi-hun. Kepada Daeho, maksudnya si Gi-hun ini balas dendam pada si Daeho ya. Setelah itu, para pemain masuk ke area pembagian kelompok karena dalam permainan 4 ini, mereka akan dibagi menjadi 2 kelompok. Satu persatu pemain dipersilakan maju untuk mengambil bola dari sebuah mesin di depan yang akan menentukan kelompok mereka. Sementara itu, adegan berpindah ke ruang operasi. Sang dokter bedah telah menyelesaikan tugasnya dan memohon kepada Noel agar tidak dibunuh. Namun Noel tetap menghabisinya karena dia tidak ingin meninggalkan jejak apapun. Setelah itu, Noel langsung mengenakan kembali topengnya sehingga pemain 246 tidak mengetahui identitasnya. Kembali ke ruang pembagian kelompok, masing-masing pemain kini telah mendapatkan bola mereka. Dari bola itulah akan ditentukan kelompok mana yang akan mereka masuki. Apakah kelompok biru atau kelompok merah.
Kemudian dijelaskan bahwa permainan kali ini adalah permainan peta umpet. Kelompok biru ditugaskan untuk menemukan jalan keluar dan melarikan diri dalam waktu 30 menit atau tetap bersembunyi hingga waktu habis tanpa tertangkap oleh kelompok merah. Sedangkan kelompok merah tugasnya untuk memburu dan menghabisi anggota kelompok biru dalam batas waktu 30 menit. Jika gagal, maka kelompok merahlah yang akan tereliminasi. Kelompok biru masing-masing dibekali kunci untuk membuka pintu-pintu yang ada di area nanti. Sedangkan kelompok merah dibekali pisau untuk mengejar dan menghabisi kelompok biru. Sebelum permainan dimulai, para pemain diberikan kesempatan untuk bernegosiasi dengan anggota tim lainnya yang ingin bertukar tempat atau bertukar role ya. Terlihat Gi-hun mendapat peran sebagai pemburu. Ia hanya fokus menatap Dae-ho, seakan-akan target satu-satunya yang ingin ia kejar hanyalah Dae-ho. Di waktu yang bersamaan, polisi beban dan timnya bersiap untuk melanjutkan pencarian pulau tempat permainan itu diadakan. Namun Woo-seok menyampaikan kepada detektif Wang bahwa ia tidak akan ikut. Ia memilih untuk tetap tinggal dan mencari tahu lebih banyak mengenai Kapten Park. Sambil menunggu permainan dimulai, beberapa pemain mulai bertukar tempat, sementara yang lainnya hanya berdiskusi saja. Salah satunya adalah Min-soo yang didatangi oleh Nam-kyu. Di sana Nam-kyu menyarankan Min-soo untuk bertukar tempat dengan anggota kelompok biru karena Min-soo sangat lihai dalam bersembunyi. Di sisi lain, Myung-gi mendekati Junhee untuk meminta pertukaran tempat. Menurutnya, Junhee memiliki peluang yang lebih besar untuk berhasil jika berada di kelompok biru. Walaupun awalnya Junhee menolak, namun ia akhirnya menyetujui setelah Myung-gi berjanji akan datang melindunginya jika situasi menjadi berbahaya. Selain itu, Yong-sik juga memutuskan untuk bertukar tempat dengan ibunya. Ia merasa bahwa ibunya akan kesulitan untuk menghabisi siapapun di arena, dan jika tetap berada di kelompok merah, ia kemungkinan besar akan tereliminasi. Sementara itu, Jung-dae juga berusaha untuk mencari lawan tukar, namun tidak ada satupun pemain yang mau bertukar tempat dengannya. Di sisi lain, Dae-ho yang sedang diikuti ketakutan pun turut memohon agar bisa bertukar tempat. Namun sayangnya tidak ada yang bisa bersedia bertukar tempat dengan Dae-ho, membuatnya frustasi. Karena merasa putus asa, Dae-ho mendatangi Gi-hun dan mengatakan bahwa kejadian sebelumnya bukanlah kesalahannya melainkan kesalahan Gi-hun sendiri. Kemudian permainan keempat pun akan segera dimulai. Kelompok biru dipersilahkan terlebih dahulu untuk masuk ke dalam arena dan mulai bersembunyi. Sesampainya di arena, kelompok biru langsung berpencar. Beberapa dari mereka memilih bersembunyi, sementara yang lain mencoba mencari jalan keluar tersembunyi di arena. Sambil menunggu giliran kelompok merah masuk, Nam-kyu mengajak Miu untuk bekerja sama. Ia merasa bahwa dengan bekerja sama mereka akan lebih mudah menghabisi anggota kelompok biru. Sedangkan pada saat yang sama, Han-ju mengajak Gemja dan Jun untuk tetap bersama dan saling melindungi di dalam arena. Tak lama kemudian, giliran kelompok merah dipersilahkan masuk. Gi-hun masih dengan raut wajah amarah, dan dari sorot matanya terlihat jelas bahwa satu-satunya yang ia incar adalah si Dae-ho, Pak. Kelompok merah sudah berada di arena. Waktu 30 menit dimulai dan mereka langsung bergerak mencari kelompok biru. Sebelum lanjut, Nam-kyu mengkonsumsi obat-obatan terlebih dahulu untuk meningkatkan adrenalinnya. Terlihat Gi-hun sedang menelusuri arena untuk mencari Dae-ho. Di saat yang sama, Dae-ho juga sedang menelusuri arena untuk bersembunyi dari Gi-hun. Lalu si dukun konyol ini dengan pengikutnya menebak-nebak pintu mana yang akan mereka cari untuk tempat keluar. Terlihat juga Jung-hae kesulitan membuka pintu. Ternyata setiap pintu memiliki lubang yang berbeda. Lalu Hyun-ju, Gemja, dan Junhee menyadari hanya ada 3 bentuk lubang pintu itu. Bersyukurlah mereka karena mereka bertiga memiliki semua bentuk kunci yang ada. Gemja pun menyarankan untuk Hyun-ju membawa semua kunci agar pergerakan mereka menjadi lebih cepat. Sedangkan di sisi lain, Gi-hun terlihat sedang mengejar Dae-ho. Dae-ho yang merasa diikuti Gi-hun berlari sekuat tenaga dan Gi-hun menangkapnya. Ternyata itu bukanlah Dae-ho. Ternyata Dae-ho berada di sisi lain arena yang berlawanan dengan tempat Gi-hun mencari. Waktu tersisa 25 menit, Yong-sik masih kesulitan untuk mencari kelompok biru. Sekalinya menemukan satu, dia malah tidak bisa menghabisinya. Bahkan malah dia yang akan dihabisi. Tapi untungnya kelompok merah lain berhasil menghabisi anggota kelompok biru tersebut. Di sisi lain, Myung-ji juga menemukan anggota biru. Dia dan Nam-yu berhasil membuatnya terluka. Keduanya bersepakat untuk menghabiskan bersama-sama sehingga akan dihitung setengah. Mereka akan mencari satu lagi supaya menjadikan mereka keduanya lolos.
Kemudian terlihat Minsu menemukan obat-obatan milik Namgyu yang terjatuh. Dia pun mengkonsumsinya untuk membuat adrenalinnya bertambah. Yunju dan lainnya masih berusaha bersembunyi, akan tetapi mereka ketahuan kelompok merah. Kejar-kejaran pun terjadi hingga akhirnya Junhee terpleset yang membuatnya kakinya tergelicir. Yunju yang tidak punya pilihan memaksa dia untuk bertarung dengan anggota kelompok merah tersebut. Dia sempat kesulitan walau akhirnya berhasil menghabisi anggota dari kelompok merah itu. Di sisi lain, Jungdae mengorbankan orang yang bersamanya tadi demi melindungi dirinya. Dia juga mengambil kunci miliknya untuk dibawa. Kembali lagi ke Namyu dan Myungji yang berhasil menghabisi orang kedua sehingga mereka berdua dihitung lolos. Setelah selesai, Myungji langsung mencari keberadaan Junhee. Akan tetapi rekannya mengajaknya untuk membunuh lebih banyak anggota kelompok biru sehingga kelompok merah lainnya akan kesulitan untuk lolos dan bahkan gagal. Ini akan membuat hadiahnya bertambah secara drastis. Gi-hun masih berusaha menemukan Daeho. Dia bertemu beberapa anggota kelompok biru, namun karena bukan Daeho jadi dia hiraukan. Di waktu yang sama, Daeho sedang mencoba dihabisi oleh anggota kelompok merah lainnya sampai kakinya terluka, tapi untungnya dia berhasil mengalahkannya. Adegan lanjut ke Hanju dan yang lainnya. Kondisi Junhee cukup parah sampai dia kesulitan bangun. Gimja sempat menyuruh Hunju untuk meninggalkan mereka. Akan tetapi kemudian air ketuban Junhee pecah yang artinya dia akan segera melahirkan. Dibantu oleh Gimja dan Hunju, proses melahirkan Junhee berhasil dilakukan dan anaknya berkelamin perempuan. Di sisi lain, Dukun dan pengikutnya masih berputar-putar mencari jalan keluar. Si Dukun dengan sikap sok taunya membuka pintu yang menurutnya adalah pintu keluar, tapi akan tetapi malah pintu itu muncul Mingyu dan Namju. Pengikutnya pun berhasil dihabisi dan si Dukun merah kabur dan sempat bertabrakan dengan Daeho. Lalu dia lanjut kabur namun malah ketemu Gi-hun. Karena mengetahui dendam Gi-hun terhadap Daeho, si Dukun memberitahunya bahwa dia berpapasan dengan Daeho yang kakinya berdarah. Dia memprovokasi Gi-hun untuk mengikuti jejak darah itu dan menghabisi Daeho. Usaha si Dukun pun berhasil, namun si Dukun malah bertemu Minsu yang terlihat linglung. Dia pun masuk ke ruangan yang terdapat tulisan pintu keluar. Akan tetapi, untuk bisa membuka pintu keluar itu dibutuhkan 3 kunci dengan bentuk lingkaran, segitiga, dan kotak. Ini membuatnya harus mencari kunci lainnya. Di situ juga terlihat Yongseng masih berusaha mencari anggota kelompok biru. Jengde yang terjebak karena tidak ada jalan keluar, berpura-pura telah mati saat Namju dan Myungji menghabisinya. Untungnya, dia berhasil selamat. Dia bahkan bertemu si Dukun dan keduanya akan keluar lewat pintu itu bersama. Si Dukun butuh semua bentuk kunci untuk membuka pintu tersebut. Saat telah tiba di pintu keluar, tiba-tiba Jungdae mendorong si Dukun dan lalu mengambil 1 kunci di pintu keluar. Ini membuat si Dukun sangat kesal karena dia harus mencari kunci lain lagi. Namun belum sempat mencari kunci lainnya, dia malah bertemu dengan Minsu. Akan tetapi kali ini berbeda dari sebelumnya. Adrenalin dari Minsu sudah mencapai puncaknya sehingga dapat berhalusinasi. Di hadapannya adalah Namgyu. Minsu berhasil membunuh si Dukun di tempat. Setelah berhasil membantu proses melahirkan, Yunju pun berhadapan dengan anggota kelompok merah yang berusaha menghabisi mereka. Dia sangat kesulitan sampai harus masuk ke ruangan lain. Tapi untungnya dia berhasil menghabisi pria itu. Tanpa disadari, ternyata Yunju berada di ruangan tempat di mana pintu keluar berada. Dia pun memasukkan semua kunci ke dalam lubang pintu tersebut. Memang benar itu adalah pintu keluar, namun dia memutuskan untuk menjemput Junhee dan Gimja. Sayangnya saat menjemput mereka berdua, Yunju ditusuk dari belakang oleh seorang dan itu adalah Myungji. Myungji yang masih bersama Namgyu khawatir bahwa Namgyu akan menghabisi Junhee. Dia pun mengatakan bahwa di ruangan itu tidak ada apa-apa. Junhee dan Gimja sangat sedih karena Yunju selama ini membantu mereka sudah tereliminasi. Kemudian Gimja mengambil kunci yang dibawa Hunju untuk pergi ke ruangan tempat pintu keluar itu berada. Mereka berdua pun menemukan pintu keluar itu, akan tetapi Yongsik muncul dari belakang. Ternyata dia belum bisa membunuh sama sekali. Di sisi lain, Gi-hun melacak jejak darah dari Daeho. Sempat terkecoh, namun kemudian dia berhasil menemukan Daeho. Kemudian keduanya terlihat pertarungan yang pada akhirnya Daeho berhasil dihabisi. Kembali ke Yongsik yang terlihat akan menghabisi Junhee karena dia takut tidak bisa menghabisi siapapun yang berarti dia akan tereliminasi. Namun ibunya menghalanginya dan menyarankan Yongsik untuk menghabisi dirinya sendiri. Yongsik tetap dengan tujuannya yaitu menghabisi Junhee karena tidak ada pilihan lain. Akan tetapi saat dia akan mengarahkan pisau ke arah Junhee, dia ditusuk dari belakang oleh ibunya sendiri. Sang ibu terpaksa melakukan itu. Yongsik pun tahu bahwa ibunya terpaksa melakukan itu dan dia pun meminta maaf kepadanya karena waktunya sudah habis. Pasukan bertopeng datang dan menghabisi Yongsik. Sementara itu, Gi-hun yang telah menghabisi Daeho merasa bahwa semua itu adalah salah dirinya. Hal itu membuat dia memutuskan untuk bundir, tapi berhasil dihentikan oleh pasukan bertopeng. Dan bersambung dari sini, art dari peta umpet. Untuk art selanjutnya atau episode selanjutnya, jika video ini ramai dan banyak yang like, saya akan bikin videonya juga.
Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe juga.